emas kalau di Jawa. Cuma nggak laku dijual. Mas baca. Bukan Gimana? emas, mas. Mas. Iya, 57. kenapa Mbak Cindy? Gila. Kalau katanya kalau jual rumah, apa jual properti itu juga bayar zakat ya Ustazah? Iya, Iya. Kan Masa tapi ya? kan itu belum ada ininya, belum ada apa tuh? Kalau yang setahun, oh dia tidak pakai haul kalau yang itu. oh nggak pakai haul. Iya, nggak pakai Jadi haul. langsung Seperti gitu. kita Hmm. seperti kita panen, panen itu juga nggak perlu pakai haul. Iya Iya. Misalnya nih, kalau panen panen, memang ada ininya, ada hukumnya. mm-mm, Maksudnya ada, saya pernah baca lah gitu ya. mm-mm. Tapi kalau untuk jual rumah itu dalilnya di mana ya Ustazah? Ya jadi dia seperti eh, apa namanya? Dia dianalogi ya, itu namanya dikias. Seperti tadi Oh, kias dalil ulama kita. ya. Seperti kita dapat THR nih kalau di Indonesia dapat THR, Iya. THR-nya itu nilainya besar gitu kan. Itu kan nggak ada haul, Oh, tapi jadi tetap THR juga dikeluarkan. keluar ya? Ya kalau memang dia sudah masuk ke nisab, standarnya masuk Oh, nisab. Kalau belum masuk nisab, ya kita infak aja. hmm, Kalau yang gajinya memang setiap bulan sudah masuk nisab, kan dia sudah keluar zakat profesi ya. Otomatis kan iya. nanti THR-nya juga besar. Nah, THR-nya itu kalau dia masuk nisab bisa dia keluarkan lagi gitu. Soalnya kalau gaji itu kan nunggu apa haul. Tapi kalau THR enggak gitu. Kalau emang lebih dari ini, Gaji juga nggak nunggu haul, Mbak. Bisa dibayar setiap bulan. oh gitu. Zapro ya, zakat profesi itu bisa dibayar setiap bulan. Tapi kan Gitu. kalau misalnya nanti banyak pengeluaran juga, Nah, dihitungnya gaji itu. Apa namanya sebelum kita ada pengeluaran. Jadi uang masuk, nah itulah yang kita hitung. oh jadi sebenarnya ada dua pendapat atau Mm-mm. gimana ya Ustazah? Soalnya saya dengar katanya gaji itu diterima, terus kan kita bayar-bayar dulu ya, bayar-bayar pengeluaran ini sekolah anak, apa-apa-apa. Nah, baru sisanya itu, terus nanti kan setiap bulan saya ada sisa, ada sisa, 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 sisa. Nah, setahunnya, jadi dilihat total daripada balance di bank. Kalau memang sudah nisab, sudah mencapai nisab, baru dikeluarkan zakat. Gitu. Kalau saya dengar pernah begitu. Kalau yang saya paham ya, ini terbatas yang saya paham. Jadi gaji kotor yang kita terima, belum Hmm. belum bayar apa-apa, gaji masuk nih ya. Nah itulah dia sudah nisab atau belum. Ketika sudah nisab, langsung kita sisihkan 2,5%. Seperti itu. Hmm. Baru kita pengeluaran pos-pos rutinitas yang lain. Karena kalau sudah dikeluarkan, nanti nggak sampai nisab. Ini sedikit Ya ya. nggak Betul. akan sampai nisab. Jadi misalnya orang gaji 100 juta, harusnya kan dia sudah nisab ya. Tapi karena dia pengeluaran cicilan mobil sekian, cicilan ini, cicilan itu. Akhirnya dia nggak pernah jadi muzaki karena Hmm. memang nggak nyampe ke nisabnya gitu. Gitu ya ya ya. Jadi penghasilan kotor yang kita dapat itu. Kotor tuh maksudnya uang uang utuhnya itu ya, uang utuhnya itu Hmm. berapa nih yang masuk ke kita, itulah yang kita hitung zakat profesinya. Oh. Heeh. Ya begitu juga kalau ibu-ibu misalnya punya punya all shop ya, punya all shop gitu, bukan dari suami. Nah, punya usaha sendiri kan banyak tuh ibu-ibu yang rajin gitu ya, rajin bikin usaha segala macam. Nah, kalau dia eh, penghasilannya itu juga sampai nisabnya, ya dia keluarkan sendiri dari hartanya. Hmm. Nggak bisa, saya kan statusnya suami, gitu. Apa namanya statusnya istri, nggak bisa kayak gitu. Jadi harta dia ya harus dia keluarkan sendiri, gitu. Kalau memang sudah mencapai nisab. Jadi kalau haul itu nggak dipakai dong ya? Kalau haul itu untuk zakat mal, untuk harta. Harta. Mm-mm, harta setahun. Kalau yang sifatnya sekali-sekali, kayak misalnya bonus, THR, ya, jual beli, ya, nah panen itu Ah, nggak oke. pakai haul. Maksudnya harta ini berarti tabungan gitu ya? Tabungan deposito gitu kan? Kan Ya, garis itu. aset, aset, Ya. ya, aset. Oh, oke oke. Berarti kalau gaji itu Mm-mm. nggak masuk haul ya? Enggak, itu yang masuk Hmm. aset. Kan kalau di Indonesia tuh banyak orang punya kontrakan ya, punya sekian pintu. Nah, itu kan aset. Bukan Ini. kontrakan yang dihitung, tapi pendapatan dari kontrakannya itu yang dihitung sebagai zakat malnya dia.
Seperti itu. Iya, itu kalau misalnya penghasilannya tuh tiap bulan dari kontrakan itu dia udah mencapai nisab, tapi berarti ditunggu dulu sampai haul, sampai setahun. Ya, kalau dia kan misalnya nih dia mau keluarkan setiap bulan. Nah, itu bisa aja. Tapi kalau dia mau jadikan, karena kan yang namanya seperti kontrakan itu fluktuatif ya. Bisa jadi nanti sampai, bisa jadi nggak sampai gitu kan. Nah, itu bisa dia haulkan dulu 1 tahun. Oke, Hmm. oke, oke. Kabarnya Dan kalau di Malaysia, kalau sudah bayar zakat, bebas pajak. Ada iya melapor, katanya sih gitu. tapi kita belum lapor. Bisa ngelapor, terus nanti Kalau di itu Indonesia kan nggak peduli orang bayar zakat, yang penting bayar pajak, kita Pajak perlu yang berpajak. penting. Iya, 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 Mm-mm. betul. Iya, Ustazah, jadi. ada teman berpendapat, dia bilang, kita kan udah ngeluarin zakat dari penghasilan kita. Terus setelah Mm-mm. udah kita keluarin dari zakat itu, terus kita bikin harta kan, entah deposito, entah properti. Karena kita asalnya udah ngeluarin zakat, kata dia setelah itu udah nggak perlu lagi itu yang kita kumpulin tuh dikeluarin dari zakatnya. Gimana tuh pendapatnya? Karena Nah, untuk mendapatkan ngumpulin itu kita udah ngeluarin zakat, kata dia. Jadi misalnya kayak tadi jual rumah kan, rumah itu misalnya dari pendapatan penghasilan kita kan, udah kita bayar mm, zakatnya kan. Nah, jadi waktu kita mm. jual rumah, kita nggak bayar zakat lagi kata dia, karena asalnya itu kita udah bayar zakat kata dia gitu. Nah, gitu. Gimana tuh Ustazah? Ya, kita cari dalilnya aja. Dalilnya seperti apa? Kalau dalilnya ternyata uang itu yang kita investasikan ya, ini jangan bicara jangan deposito karena deposito berbunga ya. Mm. Kita investasi kita itu setahun gitu ya. Nah, itulah yang kita keluarkan lagi zakatnya karena sudah haul dan nisab ya. Udah sampai batas memang dia wajib dizakatkan. Kalaupun dulu pas kita dapatkan kita sudah keluarkan, tapi kan dengan penambahan-penambahan itu tadi ya. Dan itu akan membersihkan bukan hanya harta kita, tapi juga hati kita. Ya. Harta itu kalau buat orang beriman sampai tangan aja, jangan sampai hati. Sampai tangan paham nggak? Ya dia gampang aja ngeluarin. Ya, kalau sampai hati dia akan begini terus. Ya, begini terus. Dia tidak sadar, begitu Allah panggil dia, yang menikmati hartanya tuh orang yang tidak bersusah payah. Itu yang banyak tidak disadari. Jadi kalau udah sampai hati tuh kayak gitu. Ya, dia berpikirnya nambah, nambah, nambah. Nah, begitu dia Allah panggil, udah selesai. Harta dinikmati oleh ahli waris. Iya, Ya. gitu, Ustazah. Dan kalau istri kaya, punya harta banyak, begitu dia meninggal, suami dapat banyak, suami dapatnya buat kawin lagi. Kasihan Ya. amat Kalau istri ditinggal delapan. suami, dapatnya hanya 1/8 dari harta suami. Kalau istri, kalau suami dapatnya lebih banyak, 2 kali lipatnya, ya. Jadi makanya lebih baik ketika ada di tangan kita, kita banyak memberi. Itu semua untuk memperindah istana kita di surga gitu. Suami yang baik itu Ustazah, dia udah hibahkan. Jadi dia bikin harta, udah atas nama Hmm. istrinya. Gimana tuh Ustazah? Apa tuh? Kan Gimana? ada suami yang gitu, yang dia bikin harta, udah dia bikin Hmm. atas nama istrinya. Jadi misalnya Hmm. dia bukan meninggal, karena dia udah bikin atas nama istrinya itu, udah nggak termasuk harta warisan atau gimana? Hmm. Jadi suami nih, Iya, dia ada bikin harta tapi itu, jadi harta warisan si istri tetap. Ketika istri yang meninggal, itu tetap jadi harta warisan si istri. nggak maksudnya begini Ustazah, suaminya bikin harta atas nama istri, Mm-mm. nah, dia biar nggak Mm-mm. ribet semua atas nama istri gitu ya, biar nggak ribet. Mm-mm. Misal suaminya duluan. Nah, jadi Mm-mm. harta yang udah atas nama istri ini istilahnya hibah kan, nggak perlu dijadikan harta warisan untuk Ya pihak-pihak kalau lain. memang sudah nggak ada asetnya si suami, ya udah tinggal didoakan saja ya. Halal ya. Tapi ketika semuanya udah atas nama istri, semua aset atas nama istri, qadarullah istrinya meninggal. Oh, oke. Nah, itu loh yang tadi saya maksud. Qadarullah istrinya meninggal gitu. Tapi halal ya kalau suami membuat atas nama istri semua gitu halal ya.
Ya boleh kan, membahagiakan istri itu jalan untuk mendapatkan rezeki yang banyak ya. Jadi dibahagiakan istrinya seperti itu ya. Masih Baik ya. Sudah jam 11.30 waktu pancoran ya. Iya, enak ya kalau udah dialog kayak gini. hilang ngantuknya. Hilang ngantuknya kalau menyimak itu, karena memang apa namanya, mendengarkan ayat Al-Qur'an itu membuat kita tenang. Itu yang bikin ngantuk gitu. Ya, iya, baik ya. Langsung saya tutup aja ya. Insya Allah kalau Iya. ada yang pengen ditanyakan atau apa, boleh minta nomor saya ke Mbak Putri ya kalau pengen japri ya, atau kalau pengen dibahas besok, kita bahas lagi besok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.